Assalamualaikum sob, pada video kali ini saya ingin membahas tentang antena parabola mini bebas iuran. Jadi yang saya ceritakan di sini adalah sebuah pengalaman saya dari sekitar tahun 2017 ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada dari 2016, atau kalau misal kamu digali-gali lagi sebelumnya juga sudah ada, tapi ya sedikit berbeda perkembangannya. Oke, jadi di 2020 ini benar-benar perkembangannya bisa dibilang pesat, karena ya sobat bisa lihat ya, banyak provider parabola mini yang tutup atau bangkrut. Jadi mereka beralih menjadi model yang baru, yaitu sebutannya parabola mini gratis. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah parabola mini tersebut benar-benar gratis? Jadi di sini perlu saya ceritakan sedikit aja ya untuk sejarahnya. Dan ini mulai viral di tahun 2016-2017, di mana saat itu ada provider yang namanya Ninmedia yang berorbit atau bersiaran dari satelit Cinasat 11. Jadi memang mereka statusnya adalah hosting. Hosting itu seperti Palapa Telkom. Kalau zaman dulu ada Palapa, tapi saat ini sudah tidak ada lagi Palapa karena satelitnya rusak. Terus kemudian untuk yang Telkom, saat ini juga sudah Telkom yang baru, yaitu Telkom 4. Nah, Palapa Telkom ini merupakan satelit yang berjenis hosting. Jadi parabola mini yang Ninmedia tersebut ya, itu juga berjenis hosting. Yang dimaksud dengan hosting adalah channel apapun bisa bersiaran di satelit tersebut dengan syarat mereka misalkan sewa, kayak kontrakan. Jadi mereka adalah ibu kos ya, ibu kos yang menyewakan kontrakannya gitu, menyewakan kos-kosannya. Channel yang masuk di sana adalah channel yang sewa kos tersebut. Nah, dari mana channel tersebut bayar dan mendapatkan keuntungan dari sewa kos tersebut? Jadi biasanya channel pada umumnya ya, kayak misalkan yang sudah populer deh, Trans TV, Trans 7 gitu, mereka ada di satelit Telkom, itu ya mereka sewa. Bayarnya itu benar-benar mahal banget. Biasanya sih variasinya ya tergantung jenis satelitnya juga ya. Zaman sekarang harganya masih sama apa enggak? Yang saya tahu tuh harganya bisa 350 juta ke atas per transponder. Jadi itu per bulan kontraknya. Terus bagaimana cara mereka bayar sewa tersebut? Yaitu dengan iklan. Makanya channel tersebut bersiaran di satelit kan fungsinya adalah supaya seluruh orang di Indonesia gitu ya, minimal Indonesia itu bisa nonton channel tersebut, dan banyak investor yang beriklan di channel tersebut karena kan ratingnya tinggi gitu. Jadi disinilah ada simbiosis mutualisme, yang satunya diin tempat, yang satu sewa tempat tersebut dan beriklan. Jadi semuanya serba menguntungkan. Dan di sini pelanggan juga bisa nonton secara gratis. Tapi untuk sistem hosting ini memiliki kelemahan yang menurut saya, iya, ini sebenarnya kurang cocok kalau untuk dipasarkan oleh seseorang yang juga tidak paham apa itu channel hosting. Karena untuk yang satelit hosting ya, jadi channel-channel yang sewa di satelit tersebut itu bisa hilang kapan aja. Ya ibaratnya sobat sewa ruko, jualan di sana, kalau nggak balik modal otomatis ya nggak bisa lanjut dong sewa rukonya. Ya seperti itulah gambaran channel yang ada di channel hosting tersebut. Makanya setiap bulan tuh bisa berganti-ganti. Jadi memang channelnya ya bisa dibilang ya dinamis gitu ya. Jadi seperti market aja dinamis. Jadi tergantung trennya. Kalau misalkan channel tersebut ya untung terus ya otomatis dia akan betah di situ. Tapi kalau di saat mereka sudah menurun profitnya, apalagi sampai nggak bisa bayar sewanya, otomatis ditendang oleh pemilik satelitnya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja, lompat ke 2020 supaya nggak lama jelasinnya. Di 2020 ini mulai pada turun nih raksasa provider, karena beberapa provider itu udah banyak yang tumbang karena channel hosting tersebut yang sempat viral. Jadi saat itu Ninmedia itu kan viral banget ya, sampai seluruh parabola mini yang misalnya ya bekas berlangganan, entah itu Indovision, MNC Vision, Top TV, Transvision, Telkomvision, Big TV dan segala macam merek tersebut akhirnya dialihkan atau dimigrasi, di repointing ke arah satelit Ninmedia supaya bisa nonton gratis. Ya namanya gratis saat itu ya semua orang mau ya, dan tidak komplain karena memang gratis gitu. Tapi di tahun 2020 ini trennya berbeda, karena di saat ini provider TV berlangganan, misalkan MNC Vision sekarang sudah ada MNC Jawara yang produknya juga jual putus, yang ngasih lokalnya gratis katanya. Terus termasuk yang Transvision itu ngeluarin Transvision Nusantara HD yang juga jual putus. Terus untuk Kavision sekarang juga sistemnya sama, jadi produknya jual putus. Jadi kalau sobat ingin tahu ya sedikit informasi tentang Kavision, ini sudah dibeli oleh MNC Group. Jadi yang tadinya Kavision sempat goyang ya, atau bahkan hampir bangkrut, terus sahamnya dibeli, intinya dibeli perusahaannya oleh MNC Group, dan sekarang mereka berjaya lagi. Dan yang terakhir adalah MTech. MTech ini kalau sobat tahu waktu itu produknya Next Media masih berbentuk antena, dan akhirnya mereka sekarang masuk ke dunia satelit. Jadi Matrix
mungkin kalau saya bisa bilang ya dibeli terus mereka rebranding dengan produk yang namanya Next Parabola, sehingga sekarang yang menguasai adalah perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi kalau misalkan yang seperti Big TV ini udah tutup, terus Topaz TV, Sky Indo, banyak banget sebenarnya yang tutup, seperti Orange TV juga ya. Terus zaman dulu juga ada Astro, sebenarnya banyak ya kalau kita gali ke belakang yang tutup. Jadi penguasa saat ini adalah Parabola yang memiliki backingan besar, misalkan backingannya channel. Kalau Transvision Nusantara kan ya ibaratnya punya Transvision itu ada Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC. Terus kalau MNC Group itu kan RCTI, Indosiar, MNC, dan iNews ini adalah kekuatannya dari K-Vision dan MNC Vision. Kalau yang jual putusnya tadi MNC Jawara. Kemudian untuk MTech ini Asia TV, Indosiar, itu kekuatannya dari Next Parabola. Jadi saat ini yang menguasai pasar parabola mini adalah ya provider-provider besar tersebut. Tapi apakah provider besar tersebut itu benar-benar memberikan bebas iuran atau tanpa berlangganan? Jadi di sini yang harus sobat ketahui, karena yang jadi korban itu nggak cuman pelanggan yang beli, tapi juga teknisi dan toko. Jadi ini harus benar-benar diketahui oleh teknisi, toko, dan pelanggannya juga. Kalau dipikirkan secara logika, bayangin deh, misalkan mereka memberikan siaran gratis, terus untungnya dari mana gitu? Dari penjualan receiver, dari penjualan parabola. Yang saya tahu selama ini adalah pembuat parabola atau produksi parabola ini tidak diproduksi oleh provider ya, kecuali receivernya. Nah, receiver rekomendasi ini yang memang kerjasama antara provider dan distributor. Tapi apakah keuntungan tersebut bisa menutupi biaya satelit yang ratusan juta per bulan? Itu hanya contoh, sedangkan setiap provider itu bisa memiliki 2-6 transponder yang harganya mungkin ya udah ratusan miliar gitu ya. Apalagi diisi dengan channel yang jumlahnya puluhan sampai ratusan. Itu saya nggak bisa bayangin deh. Walaupun pernah disebutkan harganya di salah satu provider, saya juga sampai nggak bisa mikir, wah sebesar itu gitu. Jadi apakah dengan penjualan receiver tersebut yang rekomendasi itu akan bisa membalik modal atau bisa untung bahkan? Jadi kalau di sini saya rasa tidak ya. Terus dari mana mereka untungnya? Ya kalau setahu saya sih, untuk yang gratisnya ini adalah channel lokal. Ini adalah sebagai sebagai gimmick lah. Jadi selama provider tersebut mempromosikan, mereka akan memberikan siaran lokal gratis. Kalau ditanya sampai kapan, pasti jawabannya adalah selamanya. Jadi nggak ada yang tahu memang sampai kapan ya perusahaan itu tetap ada, perusahaan itu tetap profit, perusahaan itu tetap terus berkembang gitu. Jadi setahu saya ya perusahaan tersebut ngambil untungnya dari mana? Biasanya kalau misalkan di receiver yang sudah ada investor atau iklan masuk, mereka kalau kita tekan menu ya di remote itu mereka menyisipkan iklan, entah iklan apa gitu. Di saat kita tekan oke, ganti channel, biasanya ada pop-up muncul, itu adalah iklan. Itu termasuk dalam bagian yang memang disewakan untuk pengiklan. Jadi salah satu untungnya ada di situ. Terus kemudian yang kedua adalah penjualan voucher. Jadi memang voucher ini bisa saya bilang ya seperti jantungnya operasional mereka. Kalau voucher tidak berjalan, yang terjadi adalah seperti provider sebelumnya. Jadi misalkan kayak Orange TV, ini kalau nggak salah bisa sampai 1 tahun itu penjualan vouchernya hampir tidak ada sama sekali. Terus banyak juga sih selain Orange TV ya, itu yang benar-benar berbulan-bulan tidak ada penjualan vouchernya. Jadi gimana mereka bisa memutar modalnya gitu, sedangkan yang beli voucher aja nggak ada. Makanya di sini saya coba jelaskan secara logika aja. Kalau misalkan ada yang menawarkan parabola bebas bulanan, sobat juga di sini sih intinya tidak perlu berharap itu akan selamanya. Karena umur receiver aja bisa lewat 2 tahun, 3 tahun, itu sudah luar biasa ya. Kalau misalkan receiver rusak ya kita tinggal beli baru gitu. Tapi apakah providernya tersebut nantinya masih ada? Apalagi saat ini zaman sudah memasuki era digital internet ya, dimana internet sudah mulai merata ke seluruh kota dan paket kuota HP pun sudah makin murah. Jadi anak muda sekarang lebih banyak streaming ya, walaupun masih jauh lebih banyak kalangan yang menengah atau yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Mereka akan sulit memang untuk menggunakan gadget, jadi masih menggunakan yang tradisional yaitu TV. Kalau saya kasih gambaran gini, misalkan saat ini sobat pakai parabola, terus di saat 1, 2, atau 3 tahun kemudian internet di tempat sobat itu benar-benar real, unlimited, dan murah, otomatis sobat akan berlangganan internet dan jatuhnya nanti nontonnya ke streaming, bener nggak? Jadi di sini saya harap sobat sudah paham ya, antena parabola mini bebas iuran tersebut itu tetap ada syarat dan ketentuannya ya. Syaratnya perusahaannya tetap ada, terus mereka juga profit, perputaran vouchernya pun juga berjalan karena channel lokalnya kan gratis. Biasanya tuh vouchernya untuk nonton bola, untuk nonton HBO, Fox, intinya untuk nonton channel premium. Jadi yang berbayar itu adalah channel premium. Dan kalau nggak diisi pun nggak masalah. Tapi penyakit di Indonesia yang saya tahu ya, itu adalah kangen tentang TV nasional. Jadi
untuk antena TV aja, TV nasionalnya itu kurang bagus, terus TV digital juga tidak merata dan tidak lengkap. Jadinya banyak masyarakat yang memanfaatkan parabola mini bebas iuran atau tanpa berlangganan tersebut hanya untuk nonton channel lokal. Dan kalau kondisinya seperti ini terus, apakah itu sehat bagi provider parabola tersebut? Oke, mungkin info terakhirnya adalah untuk sobat yang menggunakan parabola jaring, memang saat ini juga sudah dikuasai oleh provider. Jadi provider ini mulai turun tangan ya, jadi mengacak-acak sistem yang di satelit dulunya gratis, bisa pakai receiver Venus, receiver Matrix, segala macam receiver yang dari Cina itu semua bisa. Yang sebenarnya receiver jauh lebih canggih ya menurut saya, karena bisa YouTube, bisa segala macam. Tapi sayangnya saat ini kalah persaingannya karena untuk nonton channel nasional itu tetap harus menggunakan receiver rekomendasi di parabola jaring maupun parabola mini. Sekali lagi yang saya sayangkan adalah receiver rekomendasi saat ini itu tidak ada yang combo, jadi bisa digital, terus bisa parabola, dan mereka rata-rata dikunci. Jadi kita lebih difokuskan untuk menikmati tayangan dari provider tersebut. Oke, mungkin informasinya sampai di sini aja. Semoga dari informasi yang saya jelaskan sepanjang video ini ada hikmah atau manfaat yang bisa sobat ambil ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.